sayang ya. Supaya lebih semangat, kita main tepuk dulu ya sayang ya. Kita main tepuk semangat. Masih ingat? Yuk bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke, semangat. Alhamdulillah udah semangat semua hari ini. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Mas Dafa. Silakan Mas Dafa. Sikap berdoa, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Barakallah Mas Dafa. Semoga dengan berdoa tadi Allah semakin memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin. Baik, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Siapa yang tahu? Coba Bu Guru mau cek siapa yang tahu. Kita akan belajar tema 4. Apa itu tema 4? Tema 4 adalah hak dan kewajibanku. Kita akan belajar bahasa Indonesia, PKN dan juga matematika. Sudah siap? Yuk langsung saja kita mulai belajar. Yang tahu kewajiban itu apa? Ayo ada yang tahu? Iya. Kalau hak apa? Siapa yang tahu? Oke, kalau gitu Bu Guru terangkan ya. Yang pertama, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, itu namanya kewajiban. Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Namanya harus kita lakukan, berarti kalau ditinggalkan, kalau tidak dilakukan pasti ada sanksi, pasti ada dosanya. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya sholat 5 waktu, itu termasuk kewajiban. Jadi barang siapa yang tidak sholat 5 waktu akan dicatat melakukan dosa atau akan dicatat nanti diberi sanksi. Sanksinya kapan? Sanksinya di dunia maupun di akhirat. Selain itu ada kewajiban di lingkungan keluarga. Contohnya apa? Contohnya adalah menghormati orang tua. Itu salah satu kewajiban. Membantu orang tua, kemudian mendoakan orang tua, itu kewajiban kita di keluarga. Selain itu ada kewajiban di lingkungan sekolah. Siapa yang tahu contohnya? Ya betul. Contohnya adalah patuh dan taat pada peraturan sekolah. Datang ke sekolah tidak terlambat. Mematuhi peraturan dari Bu Guru, mengerjakan tugas rumah, mengerjakan tugas yang diberikan Bu Guru, mendengarkan pelajaran dengan tertib. Itu salah satu contoh kewajiban di sekolah. Kemudian hak. Kemudian kita belajar tentang hak. Ada yang tahu hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika di rumah kalian mempunyai hak mendapat makan, mendapat minum, mendapat kasih sayang dari kedua orang tua. Itu salah satu contoh hak di rumah. Kemudian untuk hak di sekolah adalah contohnya kalian berhak mendapat nilai setelah mengumpulkan tugas, setelah mengerjakan tugas, kalian berhak mendapat nilai. Kemudian kalian berhak mendapat rapot setelah melakukan tes. Kemudian apalagi haknya? Kalian mendapat hak bermain, ada jam istirahat. Nah, setelah kalian belajar tentu ada istirahat. Istirahat itu adalah hak. Nah,
ada di sekolah. Selain itu, hak kalian juga mendapat kasih sayang dari Bapak dan Ibu guru. Paham sayang? Nah, bagaimana kalau hak kita tidak terpenuhi? Kita harus menyampaikan dengan baik-baik, dengan ucapan yang baik. Kita harus memberi masukan, kita harus memberi saran supaya hak kita dapat terpenuhi. Nah, sekarang kita belajar tentang apa itu saran. Hayo, siapa yang tahu apa itu saran? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik, saran adalah sebuah kalimat yang menyatakan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, jadi ketika ada masalah, ketika ada problem, masalah, kita bisa memberi saran. Nah, saran itu tujuannya memberikan solusi. Nah, bagaimana cara memberi saran? Yang pertama, memberi saran dengan kata yang sopan, kata yang baik, ya. Kata-kata yang tidak menyakitkan. Yang kedua, caranya adalah jangan lupa memberi kata saran. Apa itu kata saran? Dengan sebaiknya, seharusnya, semestinya. Nah, itu termasuk ciri-ciri kata saran. Jadi ketika ada kalimat menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, itu termasuk saran. Paham? Contohnya seperti ini. Misal ada temanmu yang membuang sampah sembarangan. Nah, kamu melihat itu, maka kamu harus menegurnya, kemudian memberi saran, memberi masukan supaya teman kamu tidak melakukan lagi. Bagaimana memberi sarannya? Contohnya seperti ini. Mas Nizar, sebaiknya membuang sampah jangan sembarangan, tapi membuang sampah seharusnya di tempat sampah. Nah, itu termasuk saran. Paham? Nah, tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua tadi kita sudah belajar tentang kalimat saran, apa ciri-ciri kalimat saran dan bagaimana cara menyampaikan saran. Yang ketiga ini kita akan belajar tentang hasil penjumlahan dua bilangan. Nah, simak baik-baik ya. Baik, sekarang kalau Bu Guru punya bilangan 700. Nah, bilangan 700 ini hasil penjumlahan dari bilangan apa saja? Siapa yang tahu? Ya, pintar. 700 ini bisa diperoleh dari penjumlahan 300 ditambah 400. Atau dibalik, 400 ditambah 300. Selain itu, bilangan berapa lagi yang hasilnya kalau dijumlahkan hasilnya 700? Ya, pintar. 200 ditambah 500 atau 500 ditambah 200. Terus bilangan berapa lagi? Siapa yang tahu? Pintar sekali. 350 ditambah 350. Ada lagi? Iya, pintar. Ada 450 ditambah 250. Pintar. Nah, itu tadi adalah hasil penjumlahan dua bilangan. Dari satu bilangan diperoleh dari beberapa bilangan. Dari bilangan 700 tadi bisa diperoleh dari bilangan 700 tadi bisa diperoleh dari penjumlahan beberapa bilangan. Dari 300 tambah 400, 200 tambah 500, 350 tambah 350, dan juga bisa 450 ditambah 250. Paham? Baik, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Jika ada yang belum paham, jika ada yang kesulitan, bisa tanya langsung ke Bu Dani untuk kelas 3B atau ke Bu Eka untuk kelas 3A. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya sayang ya. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Mas Rafisa. Silakan Mas Rafisa. Baik, terima kasih Mas Rafisa. Barakallah. Alhamdulillah kita sudah berdoa, kita sudah belajar hari ini. Semoga
Semoga apa yang udah disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tambah semangat, tambah solih-solihah. Jangan lupa jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum